cerita antara kita. Ku tak ingin kau terluka karena cinta. Terluka bisa juga karena cinta, jangan karena obat yang berbahaya. Obat-obatan yang tidak sesuai dengan terluka karena cinta nggak boleh menjadikan kita hidup sengsara, tapi terluka karena obat-obatan terlarang itu berbahaya. Ya beda kreatif. Jadi berbakat untuk mengarang cerita ya. Jangan lupa ya, tema kita mengenal obat dan makanan tak sehat yang dikonsumsi. Tanya seputar bukan hanya obat loh pemirsa. Masalah makanan yang ilegal atau makanan-makanan yang di luar sana yang menurut kita itu asli, palsu ataupun tidak jelas itu dari mana keberadaannya, Anda bisa tanya sini ke Ibu Retno seperti apa makanan yang benar konsumsi. Nah seperti halnya saya, dokter ini saya mau bertanya kepada Ibu Retno yang makanan buat Kim ya? Enggak juga sih. Ya kalau misalnya kita melihat obat-obatan itu banyak sekali jenisnya Bu Retno, tablet, kaplet, kapsul dan segala macamnya. Yang lebih gampang untuk dipalsukan itu yang jenis apa? Biar masyarakat juga lebih aware. Jadi kalau misalnya dia mau membeli obat yang ini, misalkan harus ini palsu nggak ya? Kasian banget obat. Sebetulnya banyak ya macamnya. Ada yang dipalsu mulai dari kapsul, tablet, dia nggak ada batasan. Kemudian injeksi pun ada yang palsu. Kemudian spray, yaitu obat inhaler ada juga yang palsu. Dan yang terpenting sekarang katanya infusan sudah banyak banget yang palsu. Jadi jangan cari murah yang dimasukkan ke cairan ke tubuh kita, ternyata nggak ada manfaatnya sama sekali. Jadi yang dominan memang tablet dan kapsul. Tablet dan kapsul. Kenapa? Itu jenis yang mudah ditiru atau dibikin palsunya. Ya karena mesin orang buat ekstasi juga kan bentuknya palsu. Ya. Jadi alat buat ajeb-ajeb itu memang kapsul orang biasa juga bisa. Ibu, kadang-kadang kita ini bingung untuk makanan sekarang ya. Kalau kita membahas di segmen ini khusus untuk makanan yang legal dan ilegal. Kalau kita melihat, saya suka ke suatu supermarket ya, di mana ada barang-barang impor dari luar. Itu saya si kecil anak juga suka mengkonsumsi. Sesekali saya kasih izin dia untuk mencoba beberapa yang saya lihat ingredientsnya oke, bahwa di situ ada cuman ada beras dan segalanya. Tapi kalau yang ada vaksin saya pasti nggak kasih. Tapi yang saya khawatirkan adalah saya menemukan di suatu supermarket itu ada beberapa tanpa tulisan POM-nya. Itu supermarket yang cukup besar, ya kan? Dan itu mengkonsumsi semua orang rata-rata menengah ke atas ke sana. Dan itu dikonsumsi buat anak-anak loh bisa. Jadi yang saya khawatirkan adalah bagaimana makanan ini bisa masuk ke dalam supermarket yang besar dan bisa dibeli oleh masyarakat dengan mudahnya dan gampangnya dengan harga yang tidak terlalu mahal. Contohnya saya gampangkan Dokter Yanti, coklat Ibu. Ya mungkin manis, saya pakai kayak perumpamaan kamu to the point gitu. Jadi kalau kita beli di luar negeri kita tidak care, tetapi kalau kita beli di Indonesia semua itu secara undang-undang harus melalui Badan POM screeningnya terdaftar. Karena apa? Makanan di Indonesia kita juga concern mengenai isinya. Betul. Apalagi di masyarakat Indonesia halal itu menjadi sebuah perhatian. Oleh karena itu kami punya peraturan mengenai label. Kalau dia itu mengandung bahan-bahan yang tidak direstui dan dia harus declare. Yang menikah tidak direstui dia. Yang dianggap halal, dia harus declare dan itu harus dicantumkan. Tapi kalau tidak pernah sampai ke kami tidak tahu isinya apa. Jadi belum tentu juga barang itu bermanfaat. Apalagi kalau sesuatu yang bisa saja itu mempunyai efek samping yang kita belum tahu. Ibu, kalau terkait tadi makanan nih ya, sekarang kamu bilang tadi coklat, ya kan? Tapi ini makanan yang anak-anak suka, bangsanya sejenis cemilan-cemilan yang berbagai macam rasa ya. Itu saya menemukan juga beberapa yang saya lihat tidak ada Badan POM-nya. Itu apa tidak dilakukan, kira-kira apa yang biasa dilakukan oleh Badan POM untuk mengurangi melakukan razia pada beberapa saat sekali ke supermarket itu bagaimana? Secara rutin kami ada merazia
ke supermarket. Tetapi supermarket itu adalah ujung. Sebetulnya yang kita rahasia adalah gudangnya. Nah, untuk masalah gudang biasanya pasti bekerja sama dengan kepolisian dan pihak terkait. Itu sudah betul. pernah berapakah yang terrazia? Banyak sekali. Terutama nanti kalau menjelang Lebaran. Ramadan ya, pernah kena razia. Kita telepon dulu Bu Retno ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Bapak, dengan Bapak siapa di mana? Yang Bapak saya kirim di Aceh. Iya, kasusnya Bapak kata siapa? Kata dokter. Kata dokter, kata Bapak. Siapanya? Silakan Bapak. Saya ngomong pada saya ngomong hari ini. Iya, pertanyaannya mengenai produk makanan. Oh ya. Nah, itu kami menemukan brosur tentang produk komposisi makanan. Katanya di situ setiap produk makanan itu mengandung emulsifier atau kode E, itu katanya mengandung lemak babi. Iya, iya. Kemudian komposisi yang menggunakan lecithin itu katanya mengandung lemak babi juga. Kecuali soya lecithin gitu kan. Bapak, suaranya hilang Bapak. Halo? Halo. Agak besar. Bisa tolong dikeraskan lagi suaranya? Iya, halo? Suara agak sedikit jelek Pak. Iya, halo? Ya, oke. Silakan Bapak, lanjutkan. Iya, mengenai produk makanan tadi yang mengandung lemak babi, katanya kalau komposisinya menggunakan kode lecithin, itu katanya mengandung lemak babi. Ya. Nah, jadi kami di sini kan rata-rata yang di Aceh kan Muslim. Betul. Nah, jadi itu kalau udah termakan sama kami itu kan udah haram hukumnya. Jadi kami minta kejelasan dari ibunya Retno ya. Ibu Retno, benar. Nah, apakah benar itu yang menggunakan lecithin dan emulsifier itu positif mengandung lemak babi gitu? Iya, pertanyaan yang bagus sekali. Terima kasih Bapak, langsung dijawab Ibu Retno. Apakah memang benar seperti itu? Iya, karena mayoritas penduduk kita adalah Muslim. Jadi memang halal menjadi halal menjadi ulama, betul. Ya. Jadi semua ingredient atau semua komposisi makanan itu harus dijelaskan sumbernya dari mana. Ya. Kalau itu terkait dengan barang-barang yang berasal dari babi, dia harus declare dan ada persyaratan labelnya, harus diberikan gambar babi. Ya, gitu ya. Ya. Kalau dia tidak declare dan kita menemukan, karena kita juga menguji, Ya. Ditemukan bahwa dia mengandung Lemak babi. maka itu dihukum, ditarik izin edarnya, Oke. dibatalkan. Iya. Oke. Jadi berarti kalau misalkan memang ternyata bagi mereka nih produsen yang ingin mendaftarkan kepada BP POM baik makanan maupun obat-obatan dan sebagainya, persyaratannya sulit nggak sih Bu sebenarnya, dan tahapan-tahapan harus mereka lalui itu apa saja? Kalau makanan nggak sulit kok, asal semua syarat dokumennya dipenuhi. Antara lain tadi semua komposisi bahannya, tidak ada bahan-bahan yang berbahaya. Kemudian dia harus declare kalau ada bahan yang terkait dengan tadi yang disebutkan emulgator ataupun lecithin atau vetsin yang tidak berasal dari bahan yang halal maksudnya, itu harus disebut. Kemudian itu beberapa komponen seperti daging atau apa itu ada persyaratan tambahannya. Apakah kalau sapi ya harus bebas BSI. Kemudian kalau produsennya harus punya cara produksi makanan yang baik. Harus mengetahui syarat untuk jadi detail sekali. Kalau sampai akhirnya keluar, kalau dari mereka sudah mendaftarkan dan akhirnya sampai BP POM memberikan izinnya keluar nih ya, itu berapa lama Ibu prosesnya? Kalau makanan saya kira kalau lewat online 5 hari. 5 hari ya. Oke. Jadi yang ingin saya tanyakan sekarang, misalnya beberapa masyarakat tadi di Aceh seperti Pak Sadikin tadi ya, menemukan makanan di Aceh yang mengandung lemak babi. Bagaimana cara mereka untuk melaporkan ke POM? Apa mereka harus bagaimana cara-cara? Ada balai POM. Ada ya pemirsa, terkadang apa yang kita makan, apa yang kita beli, dan apa yang kita konsumsi harus benar-benar kita tahu manfaatnya. Jangan asal memberikan sesuatu kepada anak ataupun keluarga kita pastinya. Kita akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tapi kata siapa? Kata dokter. Semuanya telah berbeda. Lelah
ini semua serba salah. Apalagi salahku